mal arifu man idza asyara wajadal haqqa aqraba ilaihi min isyaratih balil arifu man la isyarata lahu li fanaihi bi wujudih wantiwaihi bi syuhudih, yang artinya bukanlah orang yang arif orang yang apabila mengisyaratkan maka dia menemui atau mendapati akan Allah lebih dekat kepadanya daripada isyaratnya itu. Bahkan orang yang arif itu adalah orang yang tidak ada isyarah baginya karena panaknya dia pada wujud Allah dan terhapusnya dia pada menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah terjemah dari hikmah yang ke-75 ini. Penjelasan dari hikmah yang ke-75 ini, bukanlah orang yang arif yang sempurna. Karena orang arif ini ada permulaannya, ada pertengahannya, ada yang sempurna. Ada orang yang arif masih dalam bidayah, masih dalam permulaan. Ada orang yang arif sudah wusta pertengahan. Ada orang yang arif sudah sampai di puncaknya atau di ujungnya. Bukanlah orang yang arif yang sempurna. Orang yang apabila mengisyarat kepada sesuatu, dia merasakan Allah itu lebih dekat kepadanya daripada isyaratnya itu. Artinya orang yang arif tapi belum sempurna, masih permulaan. Orang ini orang yang merasakan keberadaan Allah itu lebih dekat kepada dirinya dari segala sesuatu. Nah, dia merasakan adanya Allah itu lebih dekat kepada dirinya dari tiap-tiap sesuatu. Bahkan andai kata dia mengisyarat kepada sesuatu, maka dia merasakan Allah itu lebih dekat kepadanya dari isyaratnya itu. Nah, ini orang yang arif permulaan, bukan arif yang sempurna. Dengan bahwa adalah Allah hadir besertanya, tidak hilang Allah daripadanya, bahkan dia menyaksikan Allah pada isyaratnya itu lebih dekat kepadanya daripada isyarat itu sendiri. Nah, ini orang yang arif permulaan. Pokoknya apapun, segala sesuatu yang paling dekat kepadanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang lebih dekat kepadanya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu sangat dekat di dalam rasanya. Di dalam rasa orang ini bahwa Allah itu sangat dekat. Lebih dekat dari apa yang dekat. Nah, itu hanya orang arif yang pemula. Ini tanda-tanda orang yang dibukakan oleh Allah pintu ma'rifat, maka dia akan merasakan keberadaan Allah itu sangat dekat dengan dirinya. Lebih dekat dari urat lehernya sendiri kepada dirinya. Nah, kenapa ini disebut orang arif yang belum sempurna? Padahal ini sudah hebat nih. Andai kata kita tuh bisa macam itu, kita sudah luar biasa.
Pokoknya kita merasakan bahwa Allah itu sangat dekat lawan kita. Lebih dekat dari apa yang dekat. Ini bagi kita sudah mantap, sudah luar biasa. Tapi ini oleh para arifin itu disebut adalah permulaan orang arif. Belum sempurna. Kenapa dikatakan belum sempurna? Karena dia masih menganggap ada sesuatu selain Allah. Nah, masih menganggap ada sesuatu selain Allah. Buktinya apa? Buktinya dia menganggap Allah itu lebih dekat dari sesuatu kepada dirinya. Berarti dirinya ada, masih Allahnya ada, sesuatunya ada. Nah, di sini dianggap permulaan lagi. Karena masih mengadakan, masih merasakan adanya diri, masih merasakan adanya sesuatu, merasakan adanya Allah. Jadi banyak rasa. Walaupun ini sudah mantap, sudah luar biasa. Kalau ada orang yang merasakan bahwa Allah itu sangat dekat dengan dirinya, itu sudah luar biasa. Dan orang yang seperti ini sudah nampak sifat-sifat mulia pada dirinya. Orang-orang seperti ini kadang akan mau berbuat munkar secara sengaja. Karena ini merasa Allah sangat dekat, maulah berbuat munkar. Orang macam ini hatinya akan selalu bersih dari sifat-sifat tercela. Orang semacam ini tutur katanya mesti hati-hati. Orang macam ini sudah matanya mesti hati-hati. Pendengarannya sudah hati-hati. Karena merasakan Allah sangat dekat. Nah, jadi walaupun ini dianggap sebagai orang arif yang baru masuk, tetapi ini sudah luar biasa. Dan akhlaknya pun sudah akhlak yang luar biasa. Kenapa kita mau berbuat munkar? Kenapa hati kita masih suka sombong? Kenapa hati kita merasa dengki? Karena kita kadang merasakan dekatnya Allah itu. Itu sebabnya. Nah, jadi kalau kita sudah merasakan bahwa Allah itu dekat, itu sudah habis sifat-sifat yang tercela di dalam hatinya. Sudah tidak ada lagi akhlak-akhlak buruk di dalam tutur kata dan tingkah lakunya. Balil ariful kamil man ida asyara la yash'uru wa la yashhadu isyaratahu li'annahu ghaibun an ru'yati nafsih fi syuhudillahi ta'ala. Bahkan orang arif yang sempurna itu, orang arif yang berada di puncak makrifat itu, ialah orang yang apabila dia mengisyaratkan kepada sesuatu, dia tidak merasa, tidak menyaksikan isyaratnya sendiri. Karena dia hilang daripada melihat dirinya dalam musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang nang bujur-bujur makrifat di puncaknya itu, ini kadang melihat lagi, kadang merasa lagi ada sesuatu selain Allah. Nah, alahan pada dekat lagi nih tuh. Nang tadi dekat, ini kadang melihat lagi yang lainnya selain daripada Allah. Kadang merasa lagi ada yang lain itu selain dari Allah. Kadang merasakan adanya dirinya sendiri. Nah, ini orang yang arif yang berada di puncaknya itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi palil arif salasu halah. Orang arif ini ada 3 keadaannya. Ada 3 keadaannya. Al-ula yang pertama at-tafriqah ngarannya. Tafriqah. Tafriqah ini bi ayyashhadal asya lillah wa yashhadallahu aqraba ilaih min kulli syai. Keadaan orang arif yang pertama, orang yang menyaksikan sesuatu itu milik Allah, sesuatu itu miliknya Allah, dan dia menyaksikan Allah itu sangat dekat
kepada sesuatu itu lebih dekat dari yang paling dekat. Nah, ini orang arif yang pertama. Ya tadi sebabnya kenapa ini dikatakan masih pemula, karena orang ini masih banyak rasa selain Allah. Dia masih merasa ada dirinya, dia masih merasa ada sesuatu, dia merasa Allah itu ada. Nah, masih banyak rasa-rasa itu. Walaupun dia merasakan Allah Ta'ala itu sangat dekat kepadanya. Nah, di dalam surat Al-Fatihah ini diisyaratkan dengan firman Tuhan, Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu itu adalah makamnya tafriqah, makamnya orang yang arif yang pertama. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Nah, jadi ada kami, ada Engkau, ada sembah, banyak. Jadi kalau kita sudah menyaksikan bahwa segala sesuatu itu adalah miliknya Allah, dan kita menyaksikan bahwa Allah itu sangat dekat kepada miliknya, lebih dekat dari segala yang dekat. Nah, kalau sudah kita bisa seperti itu, berarti kita sudah masuk orang arif di tingkatan yang pertama. As-saniyatu, yang kedua, keadaan orang arif itu al-jam'u, jama'. Jama' ini bi ayyashhadal asya'a billah, bahwa dia menyaksikan sesuatu itu tidak terlepas dari Allah. Nah, menyaksikan sesuatu itu tidak terlepas dari Allah. Ini disebut dalam surat Fatihah, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Merasa diri ini ada, cuma kada ada daya upaya kalau kada ditolong Tuhan. Nah, ini sudah orang arif yang nomor 2 tingkatannya. Dia menyaksikan sesuatu apapun itu kada terlepas dari Allah. Kada terlepas ini lebih hebat dari dekat. Dekat itu kan relatif, ngaran dekat itu. Tapi kalau menyaksikan sesuatu apapun itu kada terlepas dari Allah, ngaran kada terlepas itu kayak apa? Nah, kada terlepas dari Allah, apapun yang ada dalam alam semesta ini kada terlepas dari Allah dalam penyaksiannya. Artinya kada terlepas dari Allah itu, kita ambil contoh batu. Kita pandang batu itu kada terlepas dari Allah, dari kudratnya Allah. Batu itu kada terlepas dari kudratnya Allah, kada terlepas dari iradatnya Allah, kada terlepas daripada ilmunya Allah, kada terlepas daripada hayatnya Allah, kada terlepas dari samanya Allah, kada terlepas daripada basarnya Allah, kada terlepas daripada kalamnya Allah. Nah, jadi bila kita melihat sesuatu apapun, maka sesuatu itu kada terlepas dari kuasa Allah, dari kehendak Allah, dari ilmu Allah, dari hayatnya Allah, dari penglihatan Allah, dari pendengaran Allah, dari kalam Allah. Adalah yang terlepas dari itu. Adakah dalam alam yang kada masuk dalam itu? Batu itu kuasa Allah jadi batu, dan dikehendaki Allah, dan diketahui Allah, dan dilihat didengar Allah. Adalah lepas daripada itu. Dan ilmu Allah itu kada akan henti sedetik jua pun. Nah, penglihatan Allah kada akan terpejam sedetik jua pun. Pendengaran Allah kada akan terliwat sedikit jua pun. Makanya tadi bila melihat sesuatu itu, maka sesuatu itu kada terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekian luas banyaknya alam semesta ini, satu persatu dari yang sangat kecil sampai yang besar,
sedetik pun kada terlepas dari ilmunya Allah. Allah selalu tahu pergerakannya, keadaannya, itu barang yang sekecil-kecilnya, setiap detiknya kada akan lepas. Nah, setiap detik Allah kada akan luput memandang sesuatu itu, sekecil apapun sesuatu itu dalam alam semesta ini. Nah, jadi adalah yang lepas daripada Allah, kada ada yang lepasnya dari Allah. Nah, jadi kalau kita melihat sesuatu, kita ingat lawan Allah, karena itu kada lepas dari Allah. Nah, ini kalau macam itu kita mampu, kita ngarannya orang arif sudah di tingkatan yang kedua. Nah, ini lebih dekat lagi, lebih hebat dari yang pertama. Yang pertama dekat saja. Nah, dekat itu kan relatif, ngaran dekat itu. Ada ini kada terlepas. Nah, ngaran kada terlepas itu kayak apa? Alahan pada dekat lagi. As-salisah yang ketiga, keadaan orang arifin. Ini hiyal akmal wal atam. Ini orang yang paling sempurna, keadaan yang paling sempurna. Disebut jam'ul jama' ngarannya. Nah, jam'ul jama' ini bi an la yashhada illallah. Dia kada ada lagi melihat sesuatu itu. Yang dilihatnya adalah pencipta sesuatu itu. Nah, sebelum dia melihat bahwa itu apa, Allah sudah lebih dulu dilihatnya. Sebelum dia memutuskan itu laki-laki atau perempuan, Allah lebih dulu muncul dalam hatinya. Nah, jadi ini sudah orang yang luar biasa. Al-jam'ul jama' nama kedudukannya. Ini tingkatan orang arif yang paling tinggi, ini puncaknya.